Ya, sempat diragukan kemampuannya, penampilan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan. Jika penampilan pertamanya menuai pujian, penampilannya dalam debat keempat semalam justru menuai nyinyiran. Gesturnya yang celingak-celinguk saat menanggapi jawaban dari cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dinilai tak etis dan merendahkan. Bahkan kata songong pun jadi trending topik media sosial X. Bagaimana para paslon menanggapi debat semalam? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama juru bicara ketiga paslon. Dari paslon nomor urut 1, Rizal Ilham Pratama. Selamat sore, Mas Rizal. Halo, selamat sore semua. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan kemudian dari paslon nomor urut 2 ada Mas Dede Prayudi. Mas Dede, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah hadir. Dan di studio sudah hadir paslon nomor 3 juga, Aris Setiawan Yudi. Selamat sore, Mas Aris. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Nah, ini saya ke Mas Rizal dulu ya. Mas Rizal, ini bagaimana Anda menilai penampilan Caimin dalam debat semalam? Ya, sangat memuaskan. Kita semua happy ya dengan apa yang performa dari Caimin. Tentu ini yang sangat ditunggu-tunggu. Ini debat cawapres terakhir dan Caimin telah menunjukkan kualitasnya sebagai calon wakil presiden. Memang dia deserve untuk itu dan menunjukkan juga bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah duit tunggal. Yang mana kalau kita bicara isu, Mas ya, kalau kita bicara isu, memang ini isu yang selama ini juga digeluti oleh Caimin. Soal desa, soal agraria, soal pangan. Jadi ketika performanya luar biasa, tentu nggak kaget gitu ya, karena memang beliau sudah terbiasa dengan hal tersebut. Nah, ini kan Caimin ini sempat dapat istilahnya apa? Serangan lah dari Gibran gitu ya. Tanggapannya gimana? Ya, jadi ini sempat disampaikan juga ya oleh Mas Anies Baswedan. Memang ketika kita bicara debat, di sini yang nonton bukan cuma tim ses aja, tapi debat ini adalah ruang di mana kita semua gitu ya, capres, cawapresnya menunjukkan apa yang menjadi basis paradigma kebijakannya. Apa yang menjadi visi dalam kebijakannya. Jadi ketika kita bicara soal debat, yang paling penting adalah gimana caranya calon-calon ini bicara soal memandang kebijakan, visi, dan substansi. Jadi ketika ada serangan-serangan ini, sebetulnya kita nggak kaget, Mas ya, karena ini sudah dilakukan di debat-debat pertama gitu. Di awal-awal serangan-serangan ini sering dilancarkan. Cuma ya kalau kita melihat apa yang dilakukan ini agak menarik sebetulnya. Kemarin banyak yang bilang, loh, Mas Anies ini banyak menyerang personal, harusnya tidak terjadi. Justru serangan-serangan personal banyak keluarnya malah kemarin gitu. Bukan dari Gus Muhaimin justru, tapi justru dari Mas Gibran yang ada gitu. Baik, saya ke Mas Dede Prayudi. Mas Dede, ini bagaimana Anda menilai penampilan yang kemarin itu kesannya Mas Gibran itu banyak menyerang begitu? Oh ya, nggak menyerang. Forum debat itu kan forum untuk menguji isi kepala dari para kandidat, atau yang dalam hal ini adalah dari para debaters, dari para pendebatnya gitu ya. Dan memang Mas Gibran ini sangat menguasai sekali materi-materi yang diperdebatkan. Interkonektivitas antara SDA, antara kondisi atau rencana-rencana di bidang agraria, antara ekonomi hijau dan lain-lain. Itu Mas Gibran dapat dapat merangkumnya dan menjadikan arah pembangunannya itu jelas gitu, dan payungnya itu jelas, serta sub-sub komponen yang tadi saya sebutkan itu mengarah ke arah yang sudah ditasbihkan di payungnya tersebut gitu, dan dari tataran konsep ke tataran implementatif itu Mas Gibran memang paling menguasai kemarin gitu. Jadi sangat wajar apabila lawan debatnya kemudian ya ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kekinian, yang level penguasaan materinya adalah level penguasaan materi yang si penanya, yaitu Mas Gibran. Nah, ini yang kurang menguasai ya, yang kurang terupdate dengan info-info terkini menjadi kelimpungan sendiri gitu. Jadi di sini tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau untuk mempermalukan dan lain-lain. Kurang lebih begitu. Baik, saya ke Mas Aris. Gimana kalau dari TPN Ganjar Mahfud melihat kemarin Pak Mahfud bagaimana, diserang atau memang ini cuma sekedar gimmick yang seperti disampaikan juga ya oleh Pak Mahfud juga? Kalau kami sudah melihat di berbagai media sosial, ya, berbagai kita kan real time memantau, yang paling menarik itu seperti sebuah takdir ya, Mas. Jadi ada yang mengatakan Mahfud MD. MD-nya itu ternyata singkatan dari menang debat.
Nah, jadi Pak Mahfud MD, Pak Mahfud menang debat. Dan dari debat semalam ya, khususnya dari ada performa dari kawan-kawan 01 dan 02, 03 ya, kita menjadi paham. Masyarakat Indonesia menjadi paham bahwa kenapa ada aturan 17 tahun minimal untuk memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Ya. Mengapa undang-undang mencaratkan 19 tahun misalnya untuk pernikahan, tetapi memang disarankan oleh BKKBN itu 21 tahun, itu syaratnya untuk menikah ya. Dan kenapa ada persyaratan capres dan cawapres minimal 40 tahun ya, yang kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi yang terbukti dalam proses itu melanggar etika gitu. Ternyata kita paham bahwa yang paling penting dalam setiap tahapan itu adalah kepenguasaan emosional gitu ya. Jadi orang mengendarai kalau di bawah 17 tahun mungkin masih emosional gitu kan. Orang mungkin kalau menikah di bawah 21 tahun masih banyak risiko-risiko terkait spiritual atau emosionalnya. Dan mungkin saja tadi malam menjawab semua pertanyaan masyarakat, kenapa persyaratan 40 tahun minimal menjadi capres cawapres itu harus 40 tahun sebenarnya tidak perlu diturunkan. Ya itu tadi, penguasaan emosi. Karena ketika negara dikelola secara emosional, secara guyonan, secara dengan merendahkan etika atau merendahkan orang lain. Nah, ini menjadi hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Negara mau dikelola seperti apa? Jadi maksudnya ini Mas Gibran IQ-nya rendah gitu atau memang masih kanak-kanak? Nah, itu silakan masyarakat saja yang menilai ya. Karena kalau misal kita tadi dari pernyataan. Ya, kalau misalnya masyarakat menilai, saya ini berkaca dari sentimen di media sosial. Ya, kita lihat Drone Emprit ya. Drone Emprit itu menyatakan bahwa sentimen di Twitter, di X, itu sentimen positif terhadap Prof Mahfud itu 79%. Sentimen negatifnya hanya 12%. Kemudian juga Gus Imin itu sentimen positif beda tipis sama Prof Mahfud 80%, negatifnya 6%. Sementara Pak Gibran sentimen positifnya hanya 33% dan sentimen negatifnya 60%. Ya. Kemudian juga survei Litbang Kompas menyatakan bahwa penampilan masyarakat menilai dari survei yang dilakukan sepanjang debat itu 79% menyatakan puas terhadap performa Pak Mahfud. Kemudian kepada Pak Muhaimin 61% dan Gibran hanya 68% yang puas. Artinya memang dari respon masyarakat pun tidak senang ada yang seperti itu. Ada menyerang personal. Dan saya yakin kenapa penyerangan personal itu terjadi. Dan masyarakat menjadi paham bahwa Indonesia ini seperti apa, dan ternyata Pak Mahfud ini adalah orang yang paling mentaati saran Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kan setelah debat 3 menyatakan jangan serang personal kalau debat, kasih substansi dan data. Yang dikatakan Pak Mahfud itu substansi dan data semua. Sementara yang dilakukan Mas Gibran, mohon maaf, nyinggung-nyinggung profesornya, kemudian nyinggung catatannya. Ini kan lebih ke personal. Di mana ada substansinya di situ? Baik, gitu saya kembali ke Mas Dede. Gimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama-tama ya, saya. Halo, Mas Dede. Mas Dede, tampaknya anak muda ya. Kemudian meremehkannya, gitu, meremehkan kemampuan anak muda di dalam memimpin, gitu. Kita pernah memiliki kasus-kasus seperti misalnya ada Jacinda Ardern ya dari New Zealand. Saat itu umur 39, beliau memimpin New Zealand dalam memerangi krisis COVID, dan New Zealand itu adalah negara yang salah satu negara yang penanganan COVID-nya di dunia. Terus kita juga punya kasus di Irlandia namanya Om Leo Varadkar ya. Beliau itu menjadi Perdana Menteri juga di usia yang masih di bawah 40. Dan lain-lain, termasuk juga kita punya sejarah yang manis di dalam diri seorang Sultan Syahrir yang pernah menjadi Perdana Menteri. Tetapi ayahnya Sultan Syahrir bukan presiden. Jadi tolong ya Mas, jangan remehkan. Saya tidak ada yang meremehkan anak muda. Justru yang dilakukan oleh Mas Gibran itu meremehkan dunia intelektualitas ya. Silakan komentari Mas Gibran. Iya. Ya. Jangan diremehkan anak-anak usia di bawah 40 tahun gitu. Apalagi Anda sendiri juga masih anak muda, Mas. Yang merasa diremehkan anak muda itu justru mungkin teman-teman dari PSI. Ya? Nah, itu komentar saya yang yang paling pertama. Yang kedua, saya bisa menggugat yang disebut data tadi ya oleh teman dari TPN nomor 3. Pak Mahfud di dalam debat kemarin mengatakan laju deforestasi kita itu nomor 1 di dunia ya. Kalau kita maju kepada tahun 2014. Betul ya. Lalu kemudian Prof Mahfud kemudian mengatakan bahwa keadaan tersebut tidak berubah ya. Nah, mungkin Prof Mahfud ini nggak update ya, entah nggak update atau niatnya ingin menjelek-jelekan pemerintahan yang dimana beliau sendiri adalah bagian dari pemerintahan tersebut gitu. Karena apa? Nggak ada menjelek-jelekan. Sekarang kondisi
deforestation rate kita sudah jauh ya, sudah jauh di bawah tahun 2014 gitu. Jadi mungkin Pak Tom Lembong kurang mengupdate Prof Mahfud soal ini ya. Ini saya mengutip dari World Resource Institute, Mas. Nah, jadi mohon maaf, Pak Tom Lembong itu 01, bro. Ya. Itu salah, keliru. Baik. Kalau ini Mas Tom Lembong itu bukan di 03 ya, tampaknya ada di... Terlalu bersemangat. Mungkin. Oke, baik. Ya, sorry, bagian yang itu saya keliru, mohon maaf. Baik. Maksud saya pembisiknya itu kurang update. Oh enggak. Sebentar, yang perlu dijawab oleh dan tidak bisa dijawab oleh Mas Gibran adalah Mas Gibran semalam tidak bisa menjawab perbedaan antara sertifikasi lahan yaitu legislasi lahan, kemudian juga dengan redistribusi lahan. Dan redistribusi lahan itu sama sekali tidak meningkat signifikan dan Mas Gibran malah menyatakan bahwa nanti hakim saja disuruh diminta untuk mensosialisasikan dan membagi-bagi tanah. Sejak kapan hakim menjadikan bagi tanah lagi? Kemudian Mas Gibran menyampaikan bahwa bagaimana caranya untuk menertibkan tambang ilegal dan lain-lain. Dicabut saja IUP-nya loh. Ini kan tambang ilegal, kok ada izinnya? Ini seperti apa? Jadi menurut saya, Mas Gibran sadar betul tadi malam performanya tidak bagus, substansinya tidak ada, bahkan menyebut food estate ya, sudah ada panennya singkong dan jagung yang ditanam di polybag karena sadar di sana tanahnya tidak subur dan tidak bagus untuk menanam pertanian. Jadi beliau menutupi segala kelemahannya dalam debat, menutupi segala kegagapannya dalam menguasai data dengan gimmick-gimmick seperti itu, gimmick-gimmick yang menyerang dan menutupi semua persoalan substansi debat tadi malam. Baik, saya ke Mas Rizal ya. Mas Rizal sepakat apa dengan apa yang disampaikan oleh Mas Aris barusan? Ya, saya sepakat soal Tom Lembong nggak mungkin bisikin Pak Mahfud ya. Oke. Gitu. Karena bisikinnya itu Gus Imin. Tapi satu hal, ini bukan soal usia bagi kami. Karena kalau kita bicara usia, masih banyak orang-orang yang usianya di bawah 40, tapi bisa mengelola emosinya dengan baik. Tapi banyak juga orang-orang yang usianya sudah tua gitu ya, sudah lanjut di atas 60 gitu, tapi masih belum bisa mengelola emosinya dengan baik ketika debat. Kalau misalkan kita bicara soal bagaimana substansi itu dikelola dalam debat, kita melihat bagaimana pertanyaan, sesi tanya jawab antara Gus Imin dan Mahfud MD, itu banyak bicara soal substansinya. Kenapa demikian? Karena memang permasalahan yang real yang ditanyakan. Bukan akhirnya tanya jawab yang seperti diberikan oleh Mas Gibran, yang tujuannya justru bukan ke sana. Justru bukan untuk mengetahui apa yang menjadi sikap dan pandangan dari cawapres, tapi justru ingin memasukkan mereka ke dalam jebakan lewat istilah-istilah yang publik pun tidak familiar. Gitu. Tapi saya mau konfirmasi lagi ya, Mas Rizal. Apa memang Caimin nggak paham soal LFP? Ini yang disampaikan oleh Caimin kemarin. Jadi ini bukan soal paham atau tidak paham, tapi dia tahu ini tuh adalah jebakan, gitu. Jadi bukan pertanyaan yang perlu kita sampaikan detailnya, karena kita juga semua tahu bahwa ini adalah soal bagaimana pertanyaan ini ditujukan. Oh, ini kita keluarkan singkatan, ini mirip-mirip SGIE yang ada di pertama nih, gitu. Enggak, saya mau konfirmasi aja bahwa maksudnya kan Mas Gibran sempat bilang bahwa Paslon 01 itu terus menolak nikel, tapi kemudian juga bicara soal LFP gitu. Apakah ya kemarin ditanya, jadi LFP itu mau bagaimana kebijakannya? Nah ini kelihatannya kemarin Caimin tidak menjawab secara langsung, lebih kepada memang mengatakan bahwa ini gimmick-gimmick singkatan-singkatan yang menjebak. Tapi sebenarnya memang betul ada nggak soal LFP itu di program kerjanya Caimin dan juga Mas Anies? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat LFP ini kan berkaitan dengan hilirisasi nikel, Mas. Gitu. Jadi ketika kita bicara soal hilirisasi nikel, yang disampaikan oleh Gus Imin adalah soal etika lingkungan. Bagaimana etika ekologi kita, keadilan ekologi kita juga harus dibangun. Salah satunya yang menjadi kritik itu disampaikan oleh Tom Lembong juga dalam beberapa forum adalah bagaimana hilirisasi ini menghadirkan demand yang sangat besar, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulawesi Tengah, tapi justru tidak menghadirkan keadilan bagi masyarakatnya. Ini yang harus kita lihat juga, dan juga gitu ya, kita lihat over demand-nya kita over supply-nya nikel ini membuat negara-negara lain akhirnya memunculkan LFP salah satunya, yang akhirnya membuat harga nikelnya juga turun. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Tom Lembong itu adalah bagaimana kita melihat kondisi hilirisasi saat ini. Baik, soalnya gitu. Kemarin ketika ditanya masih menanya balik apa itu LFP. Makanya saya cuma ingin konfirmasi lagi aja apakah memang ada di agenda kerja. Baik, sekarang saya ke Mas Dede. Mas Dede, ini kan Gibran dapat hashtag cukup banyak ini, songong katanya.
Ini ya hashtag ini. Apa tanggapan dari tim? Apakah ini akan menurunkan elektabilitas atau memang jangan-jangan ini direncanakan begitu by design? Kami sudah mempelajari ya dari debat cawapres yang sebelumnya juga ya, bahwa X ini memang tidak favorable pada kami gitu. Dan kami juga sama kok polanya per hari ini kita lihat di TikTok ya. Yang paling banyak dibicarakan itu adalah Mas Gibran dengan sentimen yang positif. Sama halnya juga dulu yang di bulan Desember ya, debat yang pertama cawapres ya. Itu Mas Gibran juga sama kok sentimennya negatif juga di X gitu. Memang kita juga sudah ya memang begitulah X gitu. Tapi kemudian kan TikTok ini kan penggunanya lebih banyak. X itu di Indonesia penggunanya itu hanya 3 juta users ya. Sementara TikTok itu puluhan juta di Indonesia gitu. Jadi kami yakin ini tidak akan menggerus elektabilitas ya opini-opini yang di X. Bahkan kami melihatnya sentimen positif yang di TikTok itu justru yang akan menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran, Mas. Terima kasih. Iya, tapi pertanyaan saya tadi adalah apakah ini memang juga by design, Mas Gibran? Enggak. Mas Gibran itu tidak pernah meremehkan ya lawan debatnya, sehingga Mas Gibran mempersiapkan dirinya dengan sangat baik ya, melakukan simulasi-simulasi, dan Mas Gibran tahu betul bahwa penonton itu layak untuk mendapatkan tontonan berkualitas ya, tontonan yang dimana itu materi-materinya itu substantif gitu. Ya, jadi yang celinguknya jadi juga dipersiapkan, Mas. Yang ditanyakan juga nggak ada yang keluar dari topik, Mas. Ya, jadi justru yang keluar dari topik itu tiba-tiba ngomongin Mahkamah Konstitusi, ini apa? Justru itulah serangan personal bagi kami gitu. Sementara istilah-istilah yang digunakan oleh Mas Gibran itu masih di dalam topik semua yang LFP. Bahkan LFP itu diambil dari dokumen visi misi dari orang yang ditanyakan oleh Mas Gibran gitu. Jangan-jangan si cawapresnya nggak baca sendiri dokumen visi misinya, jadi kemudian menyalah-nyalahkan yang nanya. Baik, saya masih akan ke Mas Rizal, tapi masih penasaran aja tadi yang soal gimmick celinguknya itu berarti memang sudah persiapan untuk itu, begitu maksudnya ya? Ini buat saya ya? Atau buat Mas Rizal? Enggak, buat Anda, Mas Dede. Oh iya, Mas Gibran itu adalah anak muda yang ekspresif ya. Ketika beliau celingak-celinguk itu ya memang itu adalah gestur bahwa beliau itu nggak menemukan jawaban gitu. Tapi yang harus dilihat juga ya, sebagai anak muda yang beradab, yang santun, Mas Gibran itu berkali-kali mengaturkan permohonan maaf, bahkan pada saat debat itu masih berlangsung. Kalau memang dirasa Anda tersinggung atau apa, saya mohon maaf. Dan di akhir debat juga Mas Gibran yang nyamperin salam dan membungkuk ya kepada para debaters yang lain. Disitulah ada perdebatan yang sebenarnya, bukan yang menyerang pribadi lalu kemudian hilang, nggak salaman, kayak gitu-gitulah. Dan justru adab itu justru kekuatan Mas Gibran malam itu, Mas. Baik, sebentar saya akan ke Mas Aris dulu ya. Tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan barusan oleh Mas Dede? Menurut saya begini, saya nggak tahu Mas Dede itu menonton debat yang keberapa. Saya pikir apa nonton debat di negara yang berbeda atau seperti apa. Tetapi seperti ini, biasanya memang kalau pasangan itu, kita berpasangan itu kan sebagai cerminan diri itu biasanya sama, Mas. Ya, jadi saya rasa efek atau citra Pak Prabowo yang selama ini memang meledak-meledak, emosian, dalam beberapa kesempatan diduga merendahkan orang lain, itu juga tertular akhirnya ke Pak Gibran ya. Ternyata, oh masyarakat tadi malam ini tercerahkan. Oh ternyata santun yang menunduk-menunduk, yang mohon maaf dan lain-lain itu hanya gimmick belaka. Aslinya ya seperti itu, merendahkan. Katanya profesor, seperti itulah. Ada apa hubungannya seperti itu. Nah ini, dan perbedaan ya, gini, perbedaan antara kritis, savage, dan aktif itu berbeda dengan nir etika. Ya, jadi manner itu paling utama. Saya beberapa kali ikut kompetisi debat, dan salah satu penilaian paling utama adalah manner, Pak. Dan ketika manner itu buruk, bahkan peserta bisa didiskualifikasi. Itu masih mending. Tadi malam di beberapa pernyataan yang saya lihat influencer, kemudian juga dosen-dosen atau pengajar-pengajar, Pak Mahfud ini luar biasa sangat sabar. Masih bisa menanggapi dengan wajar. Kalau saya keluarkan dari debat, kalau saya seperti itulah. Gitu. Artinya apa? Artinya ini kesabaran Pak Mahfud yang diapresiasi oleh publik. Dan ya mohon maaf, perilaku Mas Gibran yang dianggap tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang
sangat santun dan ketimuran ini yang membuat masyarakat menilai sangat tidak nyaman gitu loh. Saya masih melihat ya Mas, saya bergabung dengan beberapa kawan-kawan mahasiswa yang tadinya mungkin setelah debat pertama sedikit mengapresiasi penampilan debat Mas Gibran. Dan mungkin masih ada tendensi untuk memilih Mas Gibran. Tetapi setelah debat terakhir ini, mereka semakin yakin bahwa ini bukan calon wakil presiden yang kita cari. Ini bukan tipe pemimpin yang mampu memimpin negara yang sangat luas dan sangat kompleks. Saya khawatir masyarakat itu kalau misalnya nanti kita mengkritik atau memberikan masukan, nanti dijawabnya cuma bercanda gitu, tidak dianggap serius. Nah ini negara besar Indonesia ini dengan segala permasalahannya butuh pemimpin serius, butuh pemimpin capable, butuh pemimpin yang dengan syarat pengalaman dan berpihak kepada rakyat. Bukan pemimpin yang hanya untuk cari konten TikTok bergaya-bergayanya di debat seperti itu. Baik, mungkin Mas Rizal mau tambahkan sesuatu barangkali? Ya, saya bingung menerjemahkan apa yang disampaikan Mas Dedek dengan apa yang dilakukan Mas Gibran kemarin di debat ya, karena itu sangat jauh gitu. Ruang substansinya minim, ruang diskusinya minim, justru lebih banyak hal yang performatif. Jadi kalau dibilang, oh ya Mas Gibran membungkuk, Mas Gibran minta maaf dan lain sebagainya, performatif saja, just for show aja gitu. Jadi nggak menunjukkan yang sebenarnya, karena yang sebenarnya kita tahu track recordnya selama di debat ini apa saja yang dilakukan gitu. Itu yang pertama gitu. Dan yang kedua, yang berbahaya bagi negeri ini adalah ketika kita punya pemimpin yang suka menggaslight. Gaslightnya kayak gimana? Apa yang kita sampaikan sebagai kritik itu dianggap gak penting. Ketika ada fakta yang sebenarnya tapi dianggap bertentangan dengan kepentingan penguasa, dibilang, oh ini menakut-nakuti masyarakat nih. Jangan kita keluarkan yang menakut-nakuti, kita harus memberikan narasi-narasi yang positif, hanya yang positif saja. Dan tidak pernah gitu ada jawaban-jawaban yang rasanya memang menjawab permasalahan. Hal ini berbahaya. Ketika pun misalkan terpilih, ruang dialog dengan masyarakat sejauh mana, ruang interaksi dengan masyarakat bisa jadi minim. Karena tadi aspirasi-aspirasi masyarakat, pandangan-pandangan masyarakat dianggap tidak penting, cukup dijawab seperti itu aja, seadanya saja, gitu. Dan ini rasa-rasanya sangat berbahaya gitu. Makanya ketika di debat penting sekali bagi kita untuk menunjukkan sebetulnya kalau soal ini saya sepakat dengan Mas Dedek, bagaimana debat ini harusnya adu isi pikiran, pandangan, sikap dalam menyikapi berbagai isu sebagai presiden dan atau wakil presiden gitu dalam kewenangannya. Baik, gitu. Mas Dede mungkin mau ada tanggapan balik? Ya, buat saya tadi yang dikatakan oleh kawan kita dari paslon nomor 1 itu mungkin menyindir Prof. Mahfud ya, ketika ditanya soal greenflation ya, malah dibilang receh ya, sehingga justru inilah orang-orang yang menurut kami mungkin anti kritik gitu. Sisanya sih saya pikir normatif ya, karena teman-teman ini kan secara substansi kemarin itu kalah kelas dengan Mas Gibran, sehingga kemudian yang diangkat itu isunya adalah etika, isunya adalah adab dan lain-lain gitu. Padahal kalau kita masih mau jujur ya, di sana itu yang beretika, yang mengaturkan permohonan maaf, yang salaman duluan itu adalah Mas Gibran gitu. Dan perdebatan itu biasalah kalau misalnya tensinya kemudian agak naik dan lain-lain ya. Baik. Tapi ya itu dia tadi, kalau dibilang hati-hati tidak mau dikritik ya mungkin itu Prof. Mahfud sendiri ketika ditanya malah saya nggak mau jawab receh. Menurut saya itu adalah sebuah arogansi yang dibalut oleh gimmick. Jadi itulah gimmick yang sebenarnya, kurang lebih begitu. Baik, saya sebenarnya ingin lagi kita berbincang lanjutan, tetapi waktunya ini sangat terbatas. Tapi terima kasih banyak untuk Mas Dede, terima kasih Mas Rizal, terima kasih juga Mas Aris sudah berbagi bersama kami. Dan kita akan saksikan dan song-song debat yang terakhir nanti ya. Semoga kita bisa menyaksikan debat yang paling seru ini nanti, ultimate-nya. Terima kasih semuanya, selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih.